Selamat datang di channel Mathpedia. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung banyaknya data yang ada dalam suatu diagram lingkaran. Ya, soal ini biasanya muncul di kelas 5 dan 6 SD. Baik, kita mulai contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan luas tanah yang ditanami bunga. Ya. Jadi di sini ada beberapa bunga yang ditanam dalam suatu dalam sebidang tanah. Jadi ada tulip itu 10%, mawar itu 15%, anggrek itu 25%, dan melati. Gitu. Jika luas tanahnya 380 hektar, berapa luas tanah yang ditanami melati? Nah, seperti itu. Ya, baik, kita coba mulai bahas. Nah, yang perlu kalian pahami dulu ya, yang pertama adalah untuk satu keseluruhan ini, diagram lingkaran keseluruhan kalau dinyatakan dalam persen itu adalah 100%, ya, 100%. Kalau untuk ya keseluruhan semuanya. Nah, 100% ini senilai dengan luas tanah 380 hektar. Gitu. Ya, 100% senilai dengan 380 hektar. Jadi berapa luas tanah yang ditanami melati? Nah, jadi langkah berikutnya adalah kita hitung dulu persentase yang dimiliki oleh melati. Berapa persentase melati? Jadi caranya, karena ini sisanya ya, maka kita hitung keseluruhan dikurang yang ada di sini ya. Jadi 100% ini keseluruhannya utuh dikurang yang tulip 10%, mawar 15%, dan anggrek 25%, sama dengan 100% dikurang 15 tambah 25 40, 40 tambah 10 50%. Jadi yang melati ada 50% ya. Persentase luas tanah yang ditanami melati berarti 50%. Nah, selanjutnya kembali lagi ke sini. Kita lihat kalau 100% adalah 380 hektar. Jadi kalau yang 50% itu milik melati, itu berapa hektar luas tanahnya, kan gitu ya. Kita hitung. Jadi luas tanah yang ditanami melati, luas tanah sama dengan, kita gunakan perbandingan untuk menyelesaikan yang ini. Rumusnya adalah tanya per tahu kali nilai yang ditanya adalah melati, maka persentase di atas itu milik melati. Jadi 50% per yang tahu adalah luas keseluruhan 100% dikali nilainya adalah 380 hektar. Persentase satuannya dicoret, 50 sama 100 masing-masing bagi 50, satu ini 2 kali 380 dibagi 2 sama dengan 190 hektar. Nah, begitu. Jadi luas tanah yang ditanami melati itu adalah 190 hektar. Ini senilai dengan 190 hektar. Begitu ya. Itu pembahasan contoh soal yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Untuk soal yang kedua, variasi soalnya adalah si diagram lingkarannya informasinya menggunakan sudut pusat. Ya, jadi untuk soal yang sebelumnya itu kan menggunakan persentase, tapi kalau ini sekarang menggunakan sudut pusat. Ya, jadi kita diceritakan dulu. Jadi ini adalah diagram mengenai hasil panen buah-buahan di suatu kebun. Ada mangga,
yang belum tahu berapa besar sudutnya, salak itu 60 derajat, jeruk itu 50 derajat, lalu duku 50 derajat, dan rambutan sudut pusatnya 160 derajat. Nah, selanjutnya, jika banyak duku yang dipanen ada 125 kg, berapa banyak mangga yang dipanen, ya? Baik, untuk menjawab yang variasi soal seperti ini, ada sebagai pengingat saja. Jadi kalau besar sudut satu putaran penuh itu maksudnya dari sini kembali lagi ke sini, itu besarnya adalah 360 derajat, ya. Itu dia. Jadi kita hitung dulu berapa besar sudut pusat mangga, ya, karena yang mau dihitung adalah si mangga. Besar sudut pusat mangga. Sama seperti tadi, yang lainnya sudah ada, tinggal yang ini aja. Berarti tinggal kita hitung keseluruhan dikurang sama yang sudah ada, gitu ya. Nah, tadi keseluruhannya besar sudutnya adalah 360 derajat, jadi 360 derajat dikurang salak 60 derajat, jeruk 50 derajat, duku 50 derajat, dan rambutan 160 derajat, sama dengan 360 derajat dikurang 50 jadi 100 tambah 60 160 jadi 320 derajat. Maka besar sudut pusat adalah ini dikurang 40 derajat, ya. Jadi ini besarnya adalah 40 derajat. Oke, selanjutnya kita hitung. Jadi sekarang hitung berapa hasil panen mangga, ya. Hasil panen mangga. Kita selesaikan dengan perbandingan juga rumusnya. Tanya tahu kali nilai. Yang ditanya adalah mangga, maka pembanding di atas adalah sudutnya milik mangga tadi 40 derajat. Yang tahu adalah duku ya, dukunya yang ini di 50 derajat dikali 125 kg. Satuan sudutnya kecoret, ya, atas sama bawah. Yang ini masing-masing dibagi 10, lalu 5 sama 125, karena di atas sama bawah jadi bisa bagi 5, 1 bagi 5 20, 4 kali 25 jadi 100 kg, gitu dia. Maka ini jawabannya adalah yang B. Ya, itu adalah contoh variasi soal menghitung banyak data pada diagram lingkaran, ya. Itu yang kedua. Kita akan lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Sekarang mari kita lihat contoh variasi soal yang ketiga mengenai menghitung banyak data pada diagram lingkaran. Jadi pada diagram ini sekarang contohnya adalah pendataan banyak penduduk di suatu kota, ya. Jumlah penduduk di suatu kota ada 36.000 jiwa. Jumlah penduduk berarti keseluruhan, ya. Nah, itu sebagai catatan penting. Nah, yang ditanya adalah selisih jumlah penduduk yang pekerjaannya sebagai pegawai dan buruh. Jadi ini pegawai dan ini buruh. Ya, langkahnya sama juga, ya. Yang perlu kita tahu berapa, karena ini sedang dalam sudut pusat, ya. Jadi kita hitung dulu berapa besar sudut pusat pegawai, berapa besar sudut pusat buruh, gitu ya. Yang pegawai ini
sudah ada tanda seperti ini, ya, kalau kalian menemukan tanda seperti ini menunjukkan bahwa sudut ini menunjukkan sudut siku-siku. Jadi kalau sudut siku-siku berarti besar sudutnya adalah 90 derajat gitu ya. Nah, ini sudah tahu. Jadi tinggal menghitung besar sudut pusat buruh. Kita hitung sudut pusat buruh. Ingat sekali lagi, sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Berarti 360 dikurang 90 tambah 80 ditambah 120 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 80 tambah 120 200 tambah 90 jadi 290 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 70 derajat gitu ya. Oke, sudut buruh sudah tahu, ini 70 derajat. Nah, ini 90 derajat. Sekali lagi yang ditanya adalah selisih jumlah penduduk yang pekerjaannya sebagai pegawai dan buruh ya. Untuk menyelesaikan ini ada dua cara ya, Kakak akan coba jelaskan satu-satu. Untuk cara yang pertama, ini cara satu kita hitung masing-masing ya, banyak penduduknya yang menjadi pegawai berapa, yang buruh berapa. Baru selanjutnya dihitung selisihnya ya. Menghitung selisih itu adalah besar kurang kecil ya, yang jumlah yang besar dikurang jumlah yang kecil. Oke, kita hitung yang pegawai. Banyak penduduk yang sebagai pegawai. Sekali lagi, rumusnya adalah tanya per tahu dikali nilai. Ya, tanya per tahu. Yang ditanya adalah pegawai, berarti 90 derajat. Yang tahu adalah jumlah penduduk. Jadi keseluruhan ya. Keseluruhan itu berarti kalau dalam sudut adalah 360 derajat. Jadi 360 derajat dikali 36.000 jiwa. Satuan sudutnya kecoret ya, 360 masing-masing dibagi 360 ya, sehingga hasilnya tinggal 100. yang ini 1 90 kali 100 jadi 9.000 jiwa. Itu pegawai. Sekarang yang sebagai buruh. Banyak penduduk yang sebagai buruh, tanya per tahu dikali nilai. Yang ditanya adalah buruh, berarti 70 derajat. Yang tahu adalah jumlah penduduk, berarti 360 derajat dikali 36.000 jiwa. Satuan sudutnya kecoret, ini kita bagi 360, ini 1, hasilnya adalah 100. 70 kali 100 adalah 7.000 jiwa. Maka selisih penduduk sama dengan 9.000. Nah, besar kurang kecil ya, berarti pegawai dikurang buruh di 9.000 jiwa dikurang 7.000 jiwa sama dengan 2.000 jiwa. Ini jawabannya yang C ya. Nah, itu tadi cara pertama ya, kita hitung satu-satu, baru nanti hitung selisih penduduknya. Sekarang kita coba yang cara kedua. Cara kedua lebih sederhana sebetulnya, tapi tetap dengan menggunakan perbandingan. Nah, untuk cara kedua kita langsung saja menghitung selisih ya, menghitung selisih penduduknya. Jadi karena yang ditanya rumusnya
tanya per tahu dikali nilai. Karena yang ditanya adalah selisih, berarti menghitung selisih sudut. Di 90 derajat dikurang 70 derajat. 90 derajatnya milik yang pegawai, ya, 70 derajatnya milik yang buruh, per 360 derajat dikali 36.000 jiwa sama dengan ini 20 derajat per 360 derajat kali 36.000 jiwa. Setelah sudut kecoret 360, tinggal 20 kali 100 sama dengan 2000 jiwa. Oke, ya. Jadi sama hasilnya juga ya, 2000. Gitu. Baik, nah itu adalah ketiga contoh ya mengenai variasi soal saat menghitung banyaknya data dalam suatu diagram lingkaran. Sebetulnya masih banyak lagi contoh variasi soalnya, tapi harapannya dengan 3 contoh yang sudah disampaikan kalian bisa mengerti ya, bisa memahami polanya itu seperti apa cara menjawabnya ya. Karena ternyata polanya itu selalu sama, kita hitung besar sudut pusatnya atau persentasenya gitu. Nanti selanjutnya adalah menggunakan penyelesaiannya dengan menggunakan perbandingan gitu ya. Baik, kalau masih ada pertanyaan kalian bisa kirim email ya, di informasi ada di kolom deskripsi. Baik, sampai sini dulu penjelasannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.